atau mengikuti kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Nawawi MA, yang mana alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau dalam beraktivitas dakwah masih sempat untuk hadir di Masjid Ibnu Sabil. Tentu ini merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan bagi kita sebagai jamaah dan khususnya sebagai pengurus Masjid Ibnu Sabil ini. Mudah-mudahan kedatangan beliau di Masjid Ibnu Sabil ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam, untuk tema yang akan disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini beliau akan mengupas kajian tafsirnya. Beliau akan mengupas tafsir apa sebagaimana yang sudah kita sebarkan informasinya. Beliau akan mengupas tafsir salah satu surat di antara surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama, surat Al-Qari'ah ini adalah salah satu surat yang menjelaskan tentang kengerian peristiwa dahsyatnya hari kiamat nanti. Untuk lebih jelasnya, insyaallah nanti Al-Mukarram guru kita Ustaz Dr. Ahmad Nawawi akan menjelaskan secara detail. Kurang lebih waktunya hanya sekitar 40 menit beliau menjelaskan, atau maksimal 50 menit. Mudah-mudahan ini nanti menjadi sebuah tambahan ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Dr. Ahmad Nawawi kami persilakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil karim sayyidil Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam takzim, salam hormat, al-fakir ilallah. Saya seorang murid guru mengaji di kampung Ahmad Nawawi bin Haji Mujtabah. Semoga jumpa kita di pagi ini menjadi wasilah perjumpaan kita di akhirat nanti. Kita berjumpa dengan kekasih Allah dan kekasih kita semua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi hidup sekarang, kita semua mengeluh, ya Rasulullah, betapa mengerikannya hidup ini. Dajjal saja belum datang, kami sudah karah murtad, ya Rasulullah, bimbing kami ya Rasul. Mudah-mudahan gak lama lagi Izzul Islam wal Muslimin jadi kenyataan. Karena kata Rasul 14 abad yang silam ada 5 periode. Pertama, periode Nabi akan berakhir, periode sahabat pun akan berakhir, periode tabi'in yang disebutnya mulkan adon pun akan berakhir. Dan itu berlangsung selama 12 abad. Islam memimpin peradaban dunia, yang sesungguhnya dunia berterima kasih kepada Islam. Sampai sekarang pun kalau bisa, sesungguhnya Yahudi berterima kasih kepada Islam. Sebab ketika Yahudi berada di Palestina ketika itu dikuasai oleh Romawi beragama Nasrani, Yahudi terjajah. Begitu Palestina dipegang oleh Islam, Masya Allah, kaum Yahudi terlindungi, merasa nyaman hidupnya. Tapi faktanya malah Yahudi memusuhi Islam. Lalu datang masa yang sangat rusak, kezaliman yang merajalela. Orang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Tapi itu gak lama. Kata Nabi, nanti kamu bertemu pada fase kelima. Insya Allah
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang giat untuk sampai munculkan generasi yang memunculkan abad keemasan Islam yang menyelesaikan problem dunia hari ini. Insya Allah. Pagi hari ini saya bertemu dengan guru saya, Ustaz Fathur Rahim. Sama-sama satu guru satu ilmu, sama-sama dari pondok pesantren Ciledug dulu. Beliau ada, Ustaz. Mana ya? Oh, ya, orang ganteng. Terima kasih. Namanya siapa saya lupa. Kemarin titip salam dari Ustaz Dede. Siapa beliau, Pak? Jangan lupa, saya lupa, Pak. Pak Dede ya? Alhamdulillah. Kita ketemu, Pak. Cuman beda angkatan kayaknya ya. Kalau saya angkatan ringan, beliau angkatan berat. Para asatidzah semuanya, para hujjaj ya. Alhamdulillah kita akan disuguhkan dengan satu informasi. Ini namanya sejarah masa depan. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki pertama sejarah masa lalu. Alhamdulillah. Sejarah masa lalu. Dan memang sejarah itu umumnya diceritakannya sudah berlalu. Itu sejarah namanya. Dan dalam di dalam suratul Fatihah, Imam Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Tafsir Munir, dia membagi ada 4 utama ilmu di dalam surat Al-Fatihah. Di antaranya yang terakhir tentang masalah kisah perjalanan orang-orang terdahulu. Pertama ada yang an'amta alaihim, dapat nikmat. Yang kedua ada yang maghdub dan dhalin, yang murka dan tersesat. Mudah-mudahan kita ambil yang an'amta alaihim, insyaallah. Nah, yang kedua sejarah masa yang akan datang. Loh, kok sejarah bisa diceritakan masa yang akan datang? Bisa. Dan itu pasti terjadi. Karena yang membuat sejarah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang akan kita bahas sedikit dalam surat Al-Qari'ah itu sejarah. Sejarah yang pasti terjadi. Mengapa? Sebab Allah lah pembuat sandiwaranya. Sebagai seorang mukmin sangat yakin, seyakin-yakinnya. Mari kita baca dulu satu ayat Al-Qur'an. Bareng-bareng Pak. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Tiga kali, dua. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bareng. Itulah mereka orang-orang yang dalam bimbingan Allah, hudan mir rabbihim. Dan itu kita ucapkan setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali kalau sholat kita sempurna. Sholat wajibnya, tambah lagi sholat-sholat sunat dan lain, kita ucapkan itu. Jadi
Allah nyatakan doa kita yang kita lontarkan tiap hari. Itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung. Siapa ciri orang bertakwa itu? Di antaranya yang terakhir tadi. Barang kita baca wa bil akhirati hum yuqinun 3 kali 1. Lagi 2 3. Insyaallah. Untuk menafsirkan ayat ini wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Tolong ucapan saya diikuti, mudah-mudahan bermanfaat. Saya bukan penduduk dunia, tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Supaya lebih ingat hafalan kita 5 kali. 1. Saya bukan penduduk dunia, tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. 2. Saya bukan penduduk dunia, tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. 3. Saya bukan penduduk dunia, tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. 4. Saya bukan penduduk dunia, tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. 5. Saya bukan penduduk dunia, tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Sudah hafal Pak Ibu? Sudah? Kalau belum hafal kita nggak boleh bubar dulu. Ini baru jam 4 kurang Ustaz. Jam 4 kurang tuh jam. Iya jam 4. Masih lama. Jangan-jangan nggak berubah kali ya. Baik. Saya bukan penduduk dunia, tapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Saya minta sahabat saya, guru saya, Bang Ustadz Dedi, silakan ucapkan dulu mewakili yang lainnya. Saya bukan penduduk dunia, tapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Sudah hafal Pak. Ini sebelum nikah gitu harus dulu ya. Begini, masya Allah. Mantap kan tiap hari Pak. Saya bukan penduduk dunia, tapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Kalau nanti kita jadi RT, jadi RW, jadi presiden, itulah presiden yang terbaik. Mengapa? Dia lakukan ingin pulang kampung akhirat, maka dia lakukan yang terbaik, dan pemimpin itu ranking pertama kesudahnya. Jika menyatakan tadi, saya bukan penduduk dunia, tapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Itu bahasa tajam sekali Pak. Qaulan sakilan dari Habibana Habib Muhammad Nazib Syihab. Masya Allah. Itu nasihat kuat sekali. Mudah-mudahan mengetuk hati kita semua. Baik, saya bacakan sedikit Ustaz tentang surat Al-Qari'ah. Bahasa jam berapa Ustaz? Ini baru jam 4 kurang ini. Oh iya. Ini jam berapa? Baru jam setengah 3 malam ini ya. Jam berapa Ustaz? Kasih tahu saya. Saya punya tai lalat jadi banyak ngomongnya. Baik. Suratul Qari'ah. Surat Al-Qari'ah. Makkiyah. Ini surat Makkiyah. Maksudnya Makkiyah itu surat itu turun selama 13 tahun kurang lebih gitu ya di Mekah. Jadi surat yang turun ketika Nabi menjadi hamba Allah yang Allah belum berikan kekuasaan di dunia, belum. Jadi kalau bahasa kita sekarang beliau hanya pemimpin agama lah kira-kira begitu. Beda dengan Madaniyah. Ketika Madaniyah beliau diamanakan oleh Allah memimpin dunia. Memimpin dunia diawali dari Madinah Al-Munawwarah, rintisan pertama, dan beliau menjadi kepala negara, memimpin semua kaum, memimpin semua umat beragama.
Keren Pak Islam itu sebenarnya. Keren Pak. Bukan hanya urusan wudhu, sholat, puasa, tapi memimpin jabatan politik negara. Ini harus dipahami oleh generasi kita. Ini suratul Makkiyah. Berapa ayat? Asyru ayat, 10 ayat. Wasittu wasalasun kalimah. Kalimatnya ada berapa? Ada jumlahnya 36 kalimat. Tolong hitung aja nanti. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, sampai ayat terakhirnya. Narun hamiyah. Hitung nanti di rumah sebanyak berapa? 36 kalimat. 36 kata. Wa mi'ah wa isnan wa khamsun harfan. Hurufnya sebanyak 152. Berapa? 152 huruf. Hitung aja nanti di rumah ya. Berapa semuanya? Nanti hitung Pak ya. Gitu Pak. Nanti ya kalau ketemu dengan saya lagi nanti dicek bener nggak gitu ya. Ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan saya. Ini seorang ulama besar dari negeri kita, Nusantara. Dan dia termasuk salah satu anak sultan Kesultanan Banten. Baik. Ini daerah Banten Pak ya? Oh Banten ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ada berapa kalimat Al-Qari'ah? Ada berapa? 3. Ternyata Allah memberikan takkid, penguat tentang Qari'ah ini. Bukan 3, 5 kali dalam Al-Quran. Begitu ditegaskan. Tolong dicek nanti surat yang berikutnya, ada di dalam surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayat ke-31. Ada lagi dalam surat yang ke-69, surat Haqqah ayat 4. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Samudu 'adun bil qari'ah. Haqqah juga maknanya kiamat. Qari'ah juga kiamat. Banyak kata-kata dalam Al-Quran hari masa depan itu disebutnya hari kiamat dengan bahasa yang lain. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah dan lain-lain. Tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, surat ke-13 Ar-Ra'd ayat 31, nanti dicek masing-masing di rumah aja deh. Jadi ada berapa? Ada 5 kata Al-Qari'ah. Makna sebenarnya apa? Al-Qari'ah itu banyak. Maknanya diantaranya 1, geger. Tahu geger Pak? Membuat geger. Tahu geger? Sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat orang jadi panik. Betul Pak? Panik Pak? Panik sekali. Sekitar tahun 80-an berapa ya, saya lupa itu. Itu terjadi ledakan di daerah Pondok Labu. Bapak tahu Pondok Labu Pak? Pondok Labu tahu? Sebelah sana Amerika sedikit Pak. Pondok Labu Pak. Pondok Labu itu ada misiu ya? Apa namanya? Gudang senjata ya? Tahun berapa Bapak masih ingat nggak? Tahun 80-an Pak ya? 80-an ya, 82. Nah, itu meledak. Semua manusia, di bahasa Spanyolnya Pak, terbirit-birit, ngacir, tau ngacir? Ketakutan Pak. Yang punya macam-macam benda di rumah tinggalkan semua, nggak mikir Pak, nggak mikir akan diambil maling, nggak ada mikir sama sekali Pak. Terbirit-birit. Itu tahun 80-an. Dan alhamdulillah rumah kami memang sekitar itu, di daerah mana Cinere itu. Meruyung Pak, meruyung sedikit, nggak jauh dari Meruya Pak, meruyung itu Pak. Itu udah Kebamas. Masya Allah, kami saksikan betul Pak.
Saya foto waktu itu. Saya memang hobi memberikan pada bentuk saya foto. Waktu itu kami baru tingkat, kalau nggak salah baru tingkat 2 di IPB. Masya Allah. Jadi orang ketakutan semua. Ada rumah yang pada bolong semuanya, karena meledaknya itu. Semua takut. Semua orang masuk ke masjid semuanya. Huru-hara itu, masya Allah. Itu panik sekali Pak, panik. Sama seperti sekarang orang panik Pak, karena katanya ada wabah. Betul Pak? Panik apa? Panik sekarang orang. Meskipun ada hamba Allah yang bermimpi atau ketika dia ada di suatu kampung, kampung mana gak jelas. Dikatakan di kampung itu penyakitnya bahaya sekali. Tapi masyarakat di situ tenang saja, bertani, berdagang biasa. Walaupun informasinya ada wabah. Ini mimpi doang Pak. Boleh percaya boleh enggak? Lalu suatu ketika si hamba tadi yang bermimpi itu, dia mimpi, dia pulang ke rumahnya, ke kampung halamannya. Lalu dia bawalah 2 cucunya, yang satu umur 3 tahun, satu lagi 1,5 tahun. Lalu ketika itu dia bawa mobil tua tahun 91 Kijang, berangkat dengan cucu bertiga. Lalu begitu ada di jalan, dia simpan 2 cucunya di jalan, tanpa ada rasa takut sedikit pun, tidak khawatir apa diculik orang, enggak sama sekali. Langsung dia pergi sendiri, ada urusan gitu. Lalu dia pulang lagi menjemput si cucu tadi, tenang sekali, enggak ada rasa takut entar cucunya diculik orang, enggak ada sama sekali. Gitu, lihat dari itu, masalah cucu masih bermain-main, enjoy sekali berdua-dua, sepi, nggak ada orang. Diambil, begitu masuk ke mobil lagi, masya Allah, baru jam 4 kurang ini. Oh, baru jam 2:30. Oh, mimpi ya Allah, hambamu mimpi ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang diinfokan oleh WHO kemudian diaminkan oleh seluruh rezim yang ada, termasuk di negeri Nusantara ini ya Allah. Mudah-mudahan wabah ini tidak lebih seperti pilek ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Terima kasih. Kira-kira begitu. Dan ternyata nggak panik. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ini kisah Al-Qari'ah. Begitulah nanti Al-Qari'ah, sesuatu yang menggegerkan sehingga orang panik. Bagaimana kisahnya? Ini sejarah masa depan. Kita baca lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Ya. Pada hari keadaan manusia kan farashil mabthuth, kan seperti al-farash atau faras. Kalau anak-anak paros Pak, paros itu paros. Kalau Isra Mi'raj ada Isra Mi'raj, ada paros, tak paros. Dulu pernah sih orang dulu Pak. Jadi kalau Isra Mi'raj dulu Pak atau Mauludan, anak-anak baris Pak, baris gitu, nanti dikasih paros, dikasih besek, pakai dari daun kelapa. Ini bukan. Al-farosh itu artinya anai-anai. Itu ada anai, rayap, lalu menjadilah rayap itu menjadi apa? Yang berterbangan. Jadi aneh-aneh itu aneh. Raron Pak, raron. Al-mabsus yang berterbangan. Bapak lihat kalau ketika aneh-aneh itu atau raron itu naik ke atas, yang dia kejar apa coba? Cahaya Pak, betul Pak? Cahaya. Ada nggak raron yang lari ke tempat yang gelap? Nggak ada. Itu artinya apa? Dia mencari nur, mencari cahaya. Nanti manusia begitu bangun dari kuburnya, mereka nanti seperti al-farashil mabsus, mencari hidayah. Di mana Al-Quran? Di mana orang soleh? Di mana ulama yang dulu dipenjara? Di mana dulu ulama yang dizolimi? Saya ikut dia ya Allah. Al-farashil mabsus, dia mencari cahaya yang menerangi, bukan zulumat, bukan yang gelap. Ketika itu orang mau ingin belajar Quran lagi, ingin ke masjid lagi, sebagaimana kisah tadi. Orang yang nggak sholat pun Pak ada di masjid ketika terjadi ledakan misiu yang ada di mana? Pondok Labu Cilandak. Pondok Labu Cilandak, Pondok Labu. Seperti itu bayangannya.
kal farashil mabthus. Berikutnya, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Sama-sama. Dan jadilah al-jibal itu gunung, kal 'ainil manfush. Ain itu disebut artinya bulu, manfush yang pokoknya udah abrak-abrakan Pak. Wah, berterbangan gitu. Peristiwa gempa misalnya, gempa. Kal 'ainil manfush. Jadi peristiwa itu betul-betul menegangkan, panik semua orang. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum. Terus sama-sama, yauma idzin sya'nu yughni. Ketika itu manusia semua nggak peduli bapaknya, ibunya, saudaranya, siapapun. Teman korupsinya udah nggak inget lagi. Al-akhillahnya itu nggak inget lagi semuanya. Al-akhillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman setia yang lengket ketika itu nanti al-akhillahu yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Jadi teman-teman yang dulunya maling apa kalau dengan maling percaya nggak Pak? Ini berita kata maling, kata maling ngomong, hati-hati, sana ada kebakaran kata maling. Bapak percaya nggak dengan maling? Yang langsung percaya Pak, curiga dulu, jangan-jangan nggak ada maling, nggak ada kebakaran. Ini kira-kira begitulah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika itu terjadi, Masya Allah, manusia panik sekali, panik. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan yang lain saling bermusuhan. Orang-orang yang ahli maksiat, mereka yang zalim, itu saling musuhan. Gara-gara kamu saya diajak korupsi, gara-gara kamu saya membuli para ulama, gara-gara kamulah pengkhianatnya. Kamu tanggung jawab sekarang. Sampai kepada siapa? Raja bohong siapa Pak? Iblis. Iblis gara-gara kamu ini. Kata Iblis, gua kan ngajak lu, kalau lu mau ke agama ya udah, mau. Semua berlepas Pak. Ya Allah, nanti begitu Pak. Iblis itu begitu modelnya. Jadi kalau ingin tahu Pak, Raja Hoak siapa namanya? Iblis. Ya Adam, mengapa kamu nggak boleh kata Allah mendekati pohon ini? Sebenarnya Adam, saya ini penasehat kamu. Kalau kamu ingin lama di sorga, ingin jadi orang penting di sorga, dekati pohon itu wahai Adam. Oh gitu Pak. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah fatakuna minal illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Nanti orang-orang itu nanti akan bermusuhan sampai tingkat terakhirnya iblis disalah-salahin. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa. Insyaallah orang-orang berlari satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Ustaz Fathur Rahim, ketemu dengan Ustaz Edi. Oh, orang Pamulang ya, alhamdulillah. Orang lain Pak, semuanya ketakutan, kita nyaman. Masya Allah. Nanti kepala negara yang sangat jujur akan menaungi kita. Bahkan Rasulullah nanti akan mengibarkan bendera liwa. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Kan hafal semua Pak. Itu biasanya dibaca di doa kamilin Pak ya. Di waktu sholat tarawih. Wa tahta liwa'i. Jadi nanti kita semua berada di bendera liwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Presiden, wakil presiden, menteri kepengen ada di mana? Di bendera liwa. Tapi presiden yang konyol nggak bisa kamu
kemarin lu menjarain penjara, nggak bisa, lu nggak tobat juga, kagak bisa kebagian. Ya Allah, saya sholat, saya haji, saya umrah, nggak bisa. Bayangkan Pak, nyeramkan sekali. Mudah-mudahan kita semua ada di liwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Tenang Pak, Insya Allah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lalu bagi yang punya anak hafal Quran dengan perjuangannya, insya Allah anaknya mencari bapak, sini bapak ketemu, iya bapak alhamdulillah, gara-gara bapak dulu saya di pesantrenin, bapak capek mengurus saya, alhamdulillah, insya Allah bapak disematkan dengan pakaian yang indah, ya. Tajan yaumal kiamat, disematkan mahkota yang indah di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan anak kita semuanya ahli Quran semuanya, ahli terjujur dalam hidupnya, bukan ahli bohong Pak. Sebab ahli bohong itu walaupun sedikit diperiksa. Tadi kami baca suratnya surat Al-Mursalat. Berapa kali diulang? Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka di hari ini bagi para pendusta. Berapa kali diulang? 10 kali. Bayangkan Pak, diulang 10 kali. Tapi ternyata Allah enggak puas 10 kali. Diulang sampai 11 kali di surat yang lain. Di surat Al-Mursalat itu sampai 10 kali diulang. Ya, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Sampai nanti setelah Al-Mursalat turun ayat yang namanya amma yatasaalun anin naba'il azim. Itu peristiwa kiamat. Pak, pernah mengalami sakaratul maut belum? Belum. Mau mengalami Pak? Mau mengalami Pak? Insya Allah kita aja, insya Allah Pak ya. Pak, ini maaf, ini cuma mimpi doang Pak. Cuma mimpi, boleh percaya boleh enggak? 2 kali mimpi. Ini maaf, waktu di Lampung bermimpi. Kita mau diambil nyawa. Diletakkan di mana kita itu? Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kematian ya Allah. Aku mohon ya lu pulang lagi ke dunia sebentar ya Allah. Ternyata sekarang juga, ya sudah ya Allah, amalku sedikit sekali, tapi kelihatan, masya Allah warna putih, ya Allah, ya sudahlah, walaupun amal sedikit ya Allah. Ucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dibangunin Pak, sama tetangga sebelah, ya, yang pernah nikah dulu. Ayah, ada apa? Oh ya, ayah pesan. Anak-anak dijaga dengan baik, didik baik ya. Lah bapak kemana? Ayah mau kemana? Saya mau pulang. Pulang kemana? Masya Allah, hanya sekedar mimpi. Itu anak baru 3 orang. Kami tinggal di Depok. Udah anak 6. Mimpi lagi Pak, modelnya sama mimpi itu. Persis sama, nggak jauh beda. Dibangunkan lagi sama tetangga saya, pendamping hidup. Ada apa? Pokoknya anak-anak dijaga, dididik dengan baik. Ayah mau pulang. Pulang kemana lagi? Astagfirullah. Alhamdulillah. Masih ketemu dengan Ustaz ya? Ustaz ya? Saya ini peringatan pertama, kedua. Entah kalau peringatan ketiga ini mimpi lagi. Mudah-mudahan ini pertemuan. Tidak cuma sekali Pak. Ketemu lagi Pak ya. Allah wafatkan kita semua husnul. Pak, ketika sakaratul maut itu menggambarkan huru-hara yang sangat menakutkan. Orang nggak tahu semua, kita sendiri yang tahu. Ya, betul Pak. Begitu Pak. Katakan lagi Pak, saya bukan penduduk dunia. Ayo. Tetapi sebenarnya saya penduduk akhirat. Ini hari-hari kita Pak, hari-hari kita ini kita lagi sedang menunggu datangnya siapa? Datangnya siapa? Oh betul Pak, mantep apa ngomongnya? Menunggu siapa Pak? Maut. Menunggu malaikat Israel, malaikat maut, malaikat pencabut nyawa Pak. Suka ataupun gak suka, kita akan bertemu dengan beliau. Maka katakan, wahai diri, bekal apa yang kau dapat saat kematian makin mendekat?
makin mendekat kematian, bukan makin jauh. Kita nasihatin Pak, siapapun termasuk diri kita, apalagi. Jadi hatinya orang yang qalbun salim, mari kita didik diri kita untuk jadi qalbun salim Pak. Di dalam relung hatinya, di dalam kalbunya sudah penuh dengan cinta, sudah penuh dengan kasih sayang. Nggak ada ruang sedikit pun rasa benci. Bahkan kepada iblis pun, ya Allah selamatkan iblis kalau bisa ya Allah. Jadi nggak ada Pak. Jadi teman-teman, ikhwah fillah, kita berusaha belajar nggak boleh benci kepada siapapun. Jadi nggak ada ujaran kebencian, yang ada ujaran kasih sayang. Di sini ada polisi nggak Pak? Sampaikan Pak, orang beriman, ulama soleh dan ikhlas, nggak ada ujaran kebencian. Yang ada ujaran kasih sayang. Sebagaimana Nabi Musa sayang banget sebenarnya dengan Firaun. Firaun nggak paham Pak. Nabi Ibrahim sayang banget dengan Raja Namrud. Cuman sayang Namrud nggak paham dengan kasih sayangnya Nabi Ibrahim. Ulama soleh dan ikhlas nggak ada benci, nggak ada. Cuman nggak ngerti aja. Fa innahum la ya'lamun. Ini adalah cara Allah mendidik Rasulullah untuk menguatkan akidah tentang kemantapan akhirat terjadi. Wabil akhiratihum yuqinun, akhirat itu yakin. Jadi orang beriman, kita insya Allah diajarkan tentang akhirat bukan sekedar percaya, tapi yakin. Apa bedanya percaya dengan yakin Pak? Apa bedanya percaya dengan yakin? Tadi saya ngomong Pak, Bapak percaya nggak kalau saya bilang di tahun sekian terjadi ledakan senjata di Pondok Labu? Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Tergantung Pak, yang bicara ini ahli hoak atau jujur, gitu loh Pak. Kalau yang ngomong ahli jujur, Bapak percaya aja. Tapi kalau yang bicaranya dukun yang di pinggir jalan, penjual apa tuh? Obat-obatan, Bapak percaya nggak? Jangan percaya dulu Pak, jangan-jangan dibohongin. Nah kalau yang ngomong Rasulullah ahli jujur, percaya Pak, begitu ya? Tadi saya bilang, Bapak percaya nggak? Kalau pernah terjadi peristiwa di Pondok Labu peledakan mesin senjata, percaya Pak? Percaya. Bapak ada yang yakin nggak? Ada yang yakin nggak? Yakin itu saya yakin Pak. Sebab mengapa? Saya langsung menyaksikan, betul Pak? Jadi orang beriman itu diarahkan kepada adanya surga, adanya neraka, adanya terjadi al-qari'ah, mal-qari'ah sebagainya ini. Itu bukan sekedar percaya, tapi yakin. Sehingga orang beriman itu sudah melihat surga seakan-akan, sudah melihat neraka. Sehingga kalau dia mau korupsi nggak jadi Pak. Mengapa nggak jadinya? Mengapa nggak jadinya? Sudah ngelihat neraka Pak, nggak mampu, nggak berdaya lagi untuk berbuat maksiat. Oh, menangkap ulama nggak jadi Pak, nggak jadi karena mengapa? Sudah ngelihat neraka. Begitu mau sholat tahajud semangat sekali, mau sedekah semangat sekali, beramal soleh semangat sekali, mau jujur semangat sekali. Karena mengapa? Sudah melihat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Watakunul jibalu kal'ainil manfus. Inilah kesimpulannya ayatnya. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Maka adapun mereka man thaqulat, yang berat, mawazinu, timbangan amalnya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dia dalam kehidupan yang penuh diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada di dalam Al-Quran apa itu? Orang-orang yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang berat maksudnya kebaikannya,
maka dalam keadaan bahagia. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Yang sedikit, yang ringan mawazinu timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya jurang. Ummu itu ibu ya. Fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah jurang. Maksudnya apa? Jurang jahanam. Jahanam itu ada dua, Pak. Jahanam kelas biasa, ada jahanam kelas super. Pilih yang mana? Mau pilih yang mana, Pak? Nabi ditanya, ya Rasulullah, engkau bilang ada jahanam itu kelas super. Siapa itu? Siapa yang ada di kelas super? Kata Nabi, itu disediakan kepada ahlul Qur'an, ahli baca. Siapa? Ahli baca. Siapa ahli baca? Yang pintar baca kitab kuning, yang pintar tentang hukum-hukum. Tetapi dia cintanya kepada dunia. Bukan ulama akhirat, tapi ulama dunia. Itu adanya di mana? Di mana adanya? Di jahanam kelas super. Itu dikatakan maka ibunya jurang. Bapak, kalau kita lagi sedang ketakutan, yang kita cari bapak ibu dulu. Kalau anak-anak, bapak ibu dulu. Ibu, Pak, karena ibu yang melindungi kita. Jadi pelindungnya orang yang sedikit amal baiknya, yang ringan kebaikannya, nanti berlindung ke ibunya. Apa ibunya? Ibunya apa? Jahanam, Pak. Ibunya siapa? Jahanam. Jadi jahanam itu ibu dia, Pak. Ini cemoohan dari Allah Subhanahu. Ini bahasanya isti'arah, bahasa pinjaman. Ya udahlah, kamu ke rumah ibu kamu aja. Mana ibunya? Jahanam. Masya Allah. Begitu. Ini bahasanya ini gaya bahasa Al-Quran. Wa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah, jurang. Bahkan dikatakan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik, tempatnya azab yang pedih. Loh, azab yang pedih kok kabar gembira? Ini cemoohan, ejekan. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Apa dia? Jurang yang sangat bahaya itu. Narun hamiyah, neraka yang bergejolak. Dalam sebuah hadis dinyatakan di sini bagaimana dahsyatnya neraka. Dahsyatnya neraka itu, Bapak, kalau kita pegang korek api. Panas enggak, Pak? Panas enggak? Panas, Pak. Pernah pegang korek api? Enggak panas, Pak. Orang belum disundut. Oh, apinya maksudnya, Pak. Iya. Apinya dipegang, Pak. Panas sekali. Bagaimana neraka itu? Dalam hadis nyatakan 70 kali panasnya itu. Sampai dijelaskan kaki yang kena api jahanam, kepala yang mendidih. Oh, kalau gitu nanti mati enggak? Dalam Al-Quran menyatakan ketika mereka diazab, kulitnya jadi lagi, kulitnya jadi lagi, kulitnya jadi lagi. Sebab yang merasakan sakit itu kulit, Pak. Betul nggak? Kulit. Kalau kulitnya dibuang, udah nggak sakit lagi, Pak. Nggak sakit. Tapi ternyata dalam Al-Quran jilid atau kulitnya itu hidup lagi, ada lagi, ada lagi. Berapa tahun lamanya? Berapa tahun aja? Khalidina fiha abada. Tapi ada kabar gembira bagi yang ada setitik iman, maka masuk surga nanti. Dan ketika dia masuk surga, ini orang masuk surga yang terakhir, Pak. Kata Allah, masuklah kamu hambaku ke surga. Ya Allah, aku udah pergi, tapi nggak ada tempat lagi ya Allah. Ada buat kamu, datang lagi kamu datang. Nggak ada ya, udah nggak pede lagi dia. Yang terakhir, wahai hambaku, surgamu, walaupun kamu terakhir, tempat surgamu itu seluas bumi. Seluas, bukan bumi Pamulang, Pak. Apalagi cuman klaster berapa ini, Pak? Nanti masuk surga yang paling bontot yang terakhir itu luasnya seluas bumi. Bumi luas ya, Pak? Gedean bumi apa gedean matahari? Apa gedean angkasa lain? Masya Allah, Pak. Bumi kita itu 100 kali bumi itu jadi matahari satu. 100 matahari menjadi satu bintang lain. Bumi luas gak, Pak? Enggak luas, Pak, menurut Allah. Tapi jatahnya ahli surga yang paling bontot berapa?
Berapa? Seluas bumi enak kan? Enak kan? Ya sudah, masuk neraka, masuk surga terakhir aja ya. Masya Allah Pak, masuk surga enak Pak, walaupun paling bontot Pak. Tapi jangan coba-coba lah walaupun sehari. Hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir karena udah jam berapa Ustaz? Udah habis. Itu baru jam 3 kurang. Baik. Ada satu kitab menarik sekali Ustaz, menarik sekali kitab. Bagaimana kita diantarkan sampai ke akhirat. Subhanallah, ini ada satu kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kita diantarkan Pak untuk sampai ke akhirat. Itu ketika berwudu Pak. Berwudu Pak. Mulai kapan? Mulai kita masukkan air ke hidung. Ada doanya. Masukkan air ke hidung. Yang kedua mengusap muka, membasahi muka, tangan sampai ke kaki Pak. Itu doa kita untuk kita mengenang akhirat dan sudah di akhirat. Contoh ketika ini, Allahumma inni ya Allah jadikanlah hidung aku ini Allahumma inni as'alukal jumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halaka. Allahumma aini ala qiraati kitabika wa kasrati dzikri laka. Allahumma aghithni bi rahmatika wa anzil alaihi Allahumma sabbit qadami ala sirat yawma tazilul aqdamu finnar. Wa a'udzubika an tazilla qadami ala sirat yawma tazilu aqdamul munafiqin. Di kaki misalnya, ya Allah jadikan kaki ini tidak terpelanting ke sirat ya Allah, ke neraka. Sebagaimana jangan kau jadikan kaki ini terpelanting ke neraka sebagaimana orang-orang munafik masuk neraka ya Allah. Dia sholat ya Allah, dia haji berkali-kali, dia umrah berkali-kali masuk neraka ya Allah. Jangan jadikan kaki ini nanti ya Allah. Masya Allah. Di kitab ini Ustaz, Masya Allah, ini kita diantarkan untuk sampai ke akhirat. Ini babnya bab wudu sampai sedikit itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga-moga kita kembali menghadap Allah dengan sebaik-baiknya, husnul khotimah. Semoga sedikit yang dapat kami sampaikan membekas untuk saya, untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Nawawi. Sebelum diakhiri majelis ini, barangkali di antara para jamaah sekalian ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu sekitar 5 menit, 5 sampai 10 menit ya, silakan. Nampaknya sudah sangat jelas ya. Kalau sudah sangat jelas saya persingkat saja karena di Selasar masjid sudah tersedia konsumsi. Jadi dan ini supaya kita sempat melaksanakan sholat sunnah syuruk. Maka sebelum ditutup mungkin ada closing statement Ustaz? Ya. PR kita bersama, mohon Bapak yang Allah cintai, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah manusia-manusia hamba Allah yang rindu pulang kampung akhirat. Saya doakan mudah-mudahan kita yang kumpul di sini adalah manusia pilihan Allah yang rindu pulang kampung akhirat. Tuhfatul mu'min al-maut, hadiah orang beriman kematian. Kematian itu hadiah kita. Suratnya surat Asy-Syura ayat 88-89. Asy-Syura surat ke-26 ayat 88-89. Mari kita baca bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak sedikit pun bermanfaat harta dan anak. Tidak ada manfaat sama sekali. Illa melainkan man atallah, bagi siapapun yang menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang penuh selamat dan menyelamatkan. Hati yang selamat dan menyelamatkan. Bagaimana hati yang selamat menyelamatkan? Hati yang tidak ada kebencian kepada siapapun, hatta tidak membenci kepada orang yang zalim dan yang menzoliminya sekalipun. Dia doakan, dia nasihati. Insyaallah.
Hati yang penuh keselamatan ketika dia berkuasa, dia manfaatkan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat. Dia ingin menjadi contoh teladan, guru yang digugu dan ditiru, menjadi presiden yang terbaik, yang terjujur. Karena kesempatan emas untuk masuk surga ranking pertama. Bagi yang banyak musibah beruntung sekali, sebab nanti di akhirat ada dua manusia. Yang pertama ahlul afiyah, kedua ahlul musibah. Kata Allah, yai malaikat hisabna ahlul musibah dulu. Begitu dihisab ahlul musibah, gampang banget tak? Karena dia hidupnya sakit selama di dunia, susah hidupnya, nggak ada kesulitannya, kemudahannya. Allah sudah gugurkan dosa-dosanya lantaran hidupnya susah. Begitu orang alil afiyah, orang yang enak hidup di dunia, melihat gampangnya orang yang banyak musibah, kemudian kata alil afiyah, ya Allah, boleh nggak saya pulang lagi ke dunia? Lah ngapain kamu di dunia? Saya kepengen jadi yang ahli sakit ya Allah. Kepengen hidupnya musibah lagi, musibah ya Allah. Aku hidupnya enak banget ya Allah. Kepengen hidupnya susah ya Allah. Masya Allah. Nabi Sulaiman walaupun Nabi, hisabnya berat. Yang paling gampang Nabi apa? Nabi apa Pak? Nabi Isa alaihissalam. Gak punya bapak, betul Pak? Gak punya keluarga, hidupnya dikejar-kejar sama penguasa. Paling gampang hisabnya Nabi Isa. Bapak pilih kepengen Nabi Sulaiman modelnya atau pengen Nabi Isa? Kepengen Nabi Sulaiman tapi masuk surga, gitu ya Pak ya? Masya Allah, ini orang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kumpulnya kami di taman ilmu ini, taman surgamu ya Allah. Gugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah kebaikan kami ini menjadi ladang kebaikan orang tua kami ya Allah. Baik ayah ibu kami yang masih hidup, terlebih yang sudah wafat. Ya Allah, kebaikan kami ini jadikanlah kebaikan untuk orang-orang yang berjasa kepada kami, guru-guru kami, dan siapapun yang telah memberikan kebaikan untuk kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya alhamdulillah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada Kiai Bapak Ahmad Nawawi. Ini kami sampaikan kepada para jemaah sekalian sebelum diakhiri. Insyaallah nanti sore di Masjid Ibnu Sabil ini akan ada praktik ruqyah syariah. Jadi ada teori dan praktek. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, nanti ibu-ibunya bisa diajak hadir karena siapa tahu ada sinyal yang bakal terdeteksi dalam tubuh kita. Karena bisa kita kan kadang-kala sering malas datang di pengajian, sering malas ketika waktu adzan sudah berkumandang gitu. Jangan-jangan itu gangguan jin. Jadi nanti insyaallah akan ada ruqyah syariah, ruqyah massal secara bersama-sama. Mudah-mudahan semua gangguan jin yang ada di tubuh kita nantinya bisa teratasi. Demikian, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta